Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kenikmatan dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Dalam suatu negara, itu pasti tidak luput dari dunia perpolitikan dan kekuasaan. Oke, sebelum saya memaparkan penjelasan yang saya pahami ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Al-Farisi. Saya seorang mahasiswa dari kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Fakultas saya yaitu Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, dan saya dari Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Berbicara mengenai ilmu politik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kata politik. Politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya kota yang berstatus negara. Biasanya jika kita membicarakan tentang politik, itu pasti ada sangkut pautnya dengan kekuasaan dan negara. Untuk pengertian lebih simpel mengenai politik itu, saya akan menjelaskan yang lebih rinci atau lebih singkatnya, yaitu politik merupakan cara mendapatkan sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa diisi apa aja. Jadi kalian tidak perlu menjadi orang yang memiliki wewenang untuk ikut serta dalam politik. Jadi kita sebagai rakyat kecil itu bisa melakukan politik. Contohnya gini, kalian pergi ke pasar, kalian menawar harga dengan lebih murah lah. Tanpa kita sadari, itu sebenarnya kita sudah melakukan politik. Jadi politik itu tidak harus bersangkut paut dengan pemerintah negara. Negara itu merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Jika kita membahas tentang politik yang saya jelaskan awal tadi, itu pasti tidak luput dari kenegaraan. Mengapa seperti itu? Karena negara itu yang menetapkan cara dan sampai mana kekuasaan itu bisa digunakan, entah itu dalam individu maupun kelompok. Untuk definisi negara, di sini saya akan menjelaskan yang secara umum saja. Negara secara umum itu merupakan daerah teritorial yang rakyatnya diatur oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut rakyatnya akan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuatnya. Agar dapat mewujudkan kedaulatannya, negara sendiri memiliki sifat, dan sifat ini hanya terdapat pada negara saja. Ada 3 sifat negara, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua hal. Sifat negara yang memaksa itu contohnya seperti pembayaran pajak, dan itu dilakukan semua orang yang hidup di negara tersebut. Yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara bisa mengatakan partai politik tertentu itu dilarang dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan masyarakat dan tujuan negara tersebut. Yang ketiga yaitu sifat mencakup semua hal. Kalau sifat yang ketiga ini itu kembali ke sifat yang pertama yang memaksa tadi, yaitu pembayaran pajak. Itu kan meliputi semua orang, mulai dari rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah, sampai rakyat menengah ke atas. Jadi semua orang itu diwajibkan
membayar pajak. Jika ada yang melanggar, pasti ada sanksi atau hukuman. Nah, itu tadi sifat-sifatnya negara. Selain sifat, negara itu juga memiliki unsur. Unsur-unsur negara itu meliputi wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Negara sendiri juga memiliki fungsi, karena kan setiap ada sesuatu itu pasti ada fungsinya. Nah, fungsi negara itu ada 3. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban. Yang kedua yaitu bertindak sebagai stabilisator. Dan yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan dan kedaulatan rakyatnya. Untuk definisi kekuasaan, ini saya menjelaskan secara singkat saja ya. Kekuasaan itu merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku, pendapat, dan keputusan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi politik, negara, dan kekuasaan. Atau mungkin teman-teman masih kurang paham dari penjelasan-penjelasan saya tadi, teman-teman bisa searching lewat Google, karena di Google itu lengkap sekali, mulai dari definisi secara umum, terus pandangan-pandangan dari para ahli, para pakar, itu udah banyak di situ. Kalian bisa searching saja di Google. Jika saya ada salah kata dalam menjelaskan materi, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang bernafas dengan paru-paru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.